kusuk, ya. Kalau kita tidak tahu apa yang menarik perhatian dari 4 syarat kusuk ini, sahabat beriman, ya. Nah, ini apa yang menarik dari 4 syarat ini, ya. Kusuk ini artinya iman. Iman, ya. Sudah ada yang harus diimani kita di situ. Nah, jadi dikala kita melaksanakan, ini yang akan menyita marifat. Yang kedua, harus kita Islam di situ, ya. Itu dalam arti kata din, ya. Kita harus tahu alif dan nun di situ, kata din. Bagaimana menggerakkan diri kepada Allah. Alif adalah sir, nun adalah hayat, yang ketiga adalah tauhid, ya. Tauhid itu bagaimana arah pentujuannya. Yang keempat adalah marifat, bagaimana cara kita berkalamnya nanti, ya. Terus kita menyempurnakan hakikat sholat. Yang pertama adalah ihram, ya. Bagaimana yang dikatakan ihram ini? Itu menjadi satu, ya. Yang kedua adalah miraj, ya. Bagaimana kita meninggalkan fungsi jasad dan mendirikan fungsi rohani. Ya, fungsi rohani, ya, itu harus kita mendirikan. Di mana dan pada posisi apa. Yang ketiga adalah munajat. Bagaimana kita mengirim ayat itu menjadi marifat. Yang keempat adalah tumbadil, ya. Tumbadil itu kita sudah tahu semua di sini, duduknya Muhammad dengan Allah di situ, ya. Bagaimana dia dikatakan terhimpun, ya, jadi satu Muhammad dan Allah. Ya, insya Allah jadi malam ini, ya, kita membuka sifatnya, ya, tarekat, ya, sifat tarekat dan marifat, ya. Tapi artinya kita pelan-pelan saja belajar, sahabat berimannya, di mana fungsi hakikat itu, ya. Di mana fungsi hakikat itu terjadi di saat kita sholat, ya. Karena sholat ini adalah marhalah muraqabah, ya, marhalah muqarabah, perbuatan rohani, ya. Jadi sangat munafik seseorang yang melaksanakan fikih tanpa tasawuf, ya. Fikih itu peraturan, tasawuf cara menjalankan, ya. Nah, tasawuf ini kalau tidak bertauhid, ini kafir sindik, ya. Tauhid akan menyediakan kajian kemana kita menyembah dan siapa disembah, ya. Makanya sahabat beriman, ya, fikih, tasawuf, tauhid itu adalah satu kodrat yang harus dipahami. Jadi insya Allah kita akan pelan-pelan belajar bagaimana memposisikan hakikat itu, ya, ada di mana, ya. Jangan kita hanya bilang soal itu hakikat, ya. Tapi yang harus diimani menuju kusuk itu tidak ada, ya. Dan ini mungkin tidak pernah dilakukan oleh guru-guru agama, ya, tidak pernah dipahamkan guru-guru agama. Kenapa? Guru-guru agama itu cuma ngajar sholat itu dalam kalam aja, ya. Wujud prakteknya, ya, artinya dia masih berbentuk fikih, ya, belum hakikat, ya. Jadi mungkin Bancus, silakan Bancus berdiri, ya. Bang Cus jangan dulu injak sejadah, itu bukan karpet, ya, itu bukan karpet, itu Al-Quran itu, ya. Untuk naik sejadah saja sahabat beriman, ya, ini tidak boleh kita berpotensi manusia, ya, tidak boleh, tapi berpotensi keinsanan Allah, tidak menuju persekutuan,
Karena yang mau diinjak ini as-sajdah. Ya, surat ke-32. Artinya batasan. Batasan Allah adalah as-sajdah. Nah, inilah Al-Qur'an. Ya, jangan asal naik di situ, ya. Makanya saya katakan bukan karpet itu. Ya. Dan ini persyaratannya adalah surat 23 Al-Mu'minun, ya. Beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam salatnya. Ini yang diperintahkan hanya pada surat 23 Al-Mu'minun yang menginjak sajadah. Ya, jadi yang salat ini harus berilmu, ya, harus berilmu dulu. Ya, atau jasad ini sudah menjadi sebuah wujud ilmu. Atau dia harus menjadi batang tubuh fanafilah. Ya, nur pada jasad mewakili jasad, zat Allah mewakili rohani, batin Allah mewakili nyawa. Nah, kalau dia sudah kodrat Adam dan Muhammad, nur dan zat itu berdiri, maka muncul wujud batin Allah pada batin. Nah, disinilah menuju tubuh fanafilah, menghadap alam bakofilah, ya, menuju Tuhan bila. Jadi jangan asal naik sejadah dulu, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat beriman yang sholat ini harus ada ikronya, ya, harus ada ikro dirinya, ya, munajat, ya. Nah, munajatnya apa? Lakodatan anal fi jasatan, ya. Nah, lakodatan anal fi jasatan alal adam. Nah, itu ya, ya Allah, sesungguhnya tiada kodratmu melainkan jasadnya Adam. Yang kedua, diwakili lagi dengan rohani kita, ya Allah, ya, lakodatin fil ruhani al Muhammad. Tidaklah ada kudrat, ya, tidak adalah kudrat rohaniku yang Allah melainkan Muhammad. Yang ketiga, lakodatun fil ruhi ilallah. Tidak ada kodrat ruh diriku melainkan batinmu, ya Allah. Ya, wa maujudun ilallah. Jadi tidak ada lagi yang maujud melainkan Allah di situ, ya. Berarti batalah kemanusiaan kita saat berdiri itu, ya. Baru artinya kita dilangkahkan kaki, ya, langkahkan kaki, ya. Kaki kanan mungkin bangcus. Kaki kanan dulu dengan kita membaca surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas sebagai kitab, ya, kitab besarnya Allah, ya, yaitu kitab kodrat yang bisa 3 kali dibaca, sama halnya kita 1 kali hatam Quran, ya. Setelah itu dilangkahkan kaki kiri, ya, langkahkan kaki kiri membaca surat An-Nas. Itu sebagai kitab diri, ya, pernyataan Allah pada diri, pernyataan Allah pada manusianya, ya. Barulah kita naik di sejadah tuh. Setelah apa tugas kitanya? Apa tugasnya ini? Tugasnya Bang Cus nih saat dia berdiri? Apa tugasnya di situ? Ya, pasti orang itu akan membaca usholi, ya, sebelum dia takbir, ya. Saat dia membaca usholi, ini hakikat, ya. Ini hakikat. Kita bahas perbuatan dulu, ya. Saat dia membaca usholi, dia harus melihat pada diri asal dia jadi, ya, dari tingkat alam batin sirnya Allah di dalam hati, ya. Jadi kita angkat tangan saat baca usholi, angkat tangan, mungkin bajus. Jangan dulu angkat tangan begitu, bajus, angkat tangan dulu baca usholi. Angkat tangan pas di atas pinggang, ya, tangannya menghadap ke atas, bukan menghadap ke atas tangannya, kedua tangannya menghadap ke atas, kayak berdoa gitu.
kayak berdoa. Baca usolli ya. Usolli ya. Usolli itu kita memandang ke kolbu ya. Itu asal usul kejadian kita. Ya, usolli. Itu artinya apa sahabat beriman? Ya, itu atas nama Asmaul Husna ya. Dalam 10 amal besar. Ya. Usolli, baru kepalanya tunduk ke hati di situ ya. Ya, salatan. Apa salatnya di situ? Ya, terus lillahi ta'ala. Ya. Jadi salatan apa salat kita? Mungkin salat maghrib ya. Terus terakhir kita baca lillahi ta'ala ya. Lillah itu pemberian Allah ya, berkodat Muhammad. Ta'ala adalah bersifat Tuhan. Berarti Muhammad ada di jalan Tuhan ya. Makanya ya, makanya sahabat beriman harus kita menghadapkan ke atas tangan kita ya kalau kita membaca usolli ya. Terus dia tutup ya, mengusap wajah ya, dengan ya, mengusap wajah Bang Cius ya. Alhamdulillah, mengusap wajah. Mengusap wajah ya. Alhamdulillah ya. Di saat alhamdulillah ya, ini kita harus menghalalkan gerakan kita ya. Alhamdulillah, jangan alhamdulillahirabbil alamin ya. Jangan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Ya, di saat alhamdulillah ini kita harus menghalalkan gerakan tadi ya, melalui kapasitas huruf alhamdulillah. Makanya di situ alif berdiri, lam ruku, dal duduk ya, ha itu bergerak. Alhamdulillah ya. Satu rakaat harus dilihatnya dulu di situ. Jadi Bang Cus di situ dalam hatinya ya sudah berdiri ya, sudah ruku, lalu berdiri lagi, lalu sujud dan berdiri lagi. Harus dilihat dulu di situ ya, harus kita melihat dulu dalam hati kita yang itu, yang berdiri, yang ruku, berdiri lagi, sujud dan berdiri lagi. Itu kita menghalalkan ya, menghalalkan gerakan kita dalam kapasitas alhamdulillah tadi. Setelah kita sudah melihat yang berdiri tadi, sahabat beriman ya, setelah dia lihat berdiri tadi, ruku, duduk tadi ya, maka ini rakaat ini muni usolli ya. Berarti rakaat dia akan diambil oleh potensi rohaninya, yaitu Muhammad pada diri kita ya. Baru kita turun tangan ya. Tadi alhamdulillah baru kita turun tangan ya. Alhamdulillah turun tangan ya. Berarti kita sudah fokus di yang tadi ya, kita sudah fokus kepada tadi itu ya. Nah ini nikmat, dikatakan nikmat ya. Ini yang akan membuat kita lupa segalanya ya. Hati kita tidak bisa diganggu oleh setan lagi. Kenapa? Karena kita, mata batin kita itu sudah hidup ya. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, mata kita itu ditutup ya. Mata kita ditutup. Saat kita mengatakan usolli ya, lillahi ta'ala, alhamdulillah, itu mata kita ketutup ya. Jangan robil alamin ya. Jangan robil alamin, jangan alhamdulillahi robil alamin. Apa bedanya? Kalau robil alamin itu sudah menyekutukan semuanya ya. Karena apa ya? Robil alamin itu dia artinya setelah, artinya usolli ya, lillahi ta'ala. Saat ini aja yang usolli itu lillahi ta'ala, saat ini aja. Tapi setelah takbir tadi sahabat beriman ya, tidak lillahi ta'ala lagi ya. Kalau robil alamin itu kan lebih dari satu ya. Kalau lillahi ta'ala itu satu ya. Kalau robil alamin itu lebih dari satu, makanya tidak bisa dikatakan robil alamin, karena sudah usolli di situ, sudah lillahi ta'ala, satu dia
Ya, makanya tidak bisa kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin itu lebih dari satu. Ya, melainkan lillahi ta'ala di situ. Berarti cuma satu. Ya. Nah, berarti yang berdiri ini sudah tubuh fanafila ya. Rohaninya akan Muhammad. Nuraninya berupa jasad dan batin jadi nyawa, nyawa jadi batin Allah. Ya, gitu. Karena apa? Karena dia sudah merubah pola sholat dia, ya. Jadi tubuh menghadap kiblat, ya, diri menghadap Allah. Inilah yang dikatakan tadi, ya, ihram menjadi satu. Ya, jadi mirot dia, ya, mirot itu sudah meninggalkan kehidupan dia selama ini, ya, meninggalkan kehidupan kemanusiaan dia, ya, sudah berubah. Dan dia fokus ke kolbi, ya, tidak bisa kita lepas dari kolbi, ya, fokus di kolbi, dalam alam kolbi, ya, atau dikatakan alam sukun, itu kita fokus di situ, ya. Jadi yang tidak ada siapapun sahabat beriman, ya, hanya yang dia sendiri di kolbi itu. Ya, itulah ihram, ya, atau dikatakan ihram tadi satu. Dan mulai masuklah batin sifat itu, ya, yaitu al-fatihah, yaitu 7 perjalanan, ya. Sebuah diri sifat yang bergerak, itu kodrat iradat samar basar kalam hayat, itulah yang bergerak tuh, ya, hingga jasad ini mengikuti dia, ya, fokus dalam kolbi itu, ya, karena kolbi itu sahabat beriman adalah alam azalinya Allah, tidak ada kehidupan di situ, yang ada wujud dan maujud Allah, ya, ada yang keakuan Allah, kamu tidak ada di situ, ya. Ini kodrat yang kita, ya, tidak bicara, artinya kita tidak bicara marifat di sini, ya, tidak bicara marifat, ya. Setelah itu kita ruku, ya. Ulang, ya, sahabat beriman. Pas coba kita angkat tangan, Bang Cus, Allah melewati sedikit telinga, ya, melewati sedikit telinga dan sejajar dengan telinga, tingginya telinga, ya. Tangan menghadap ke depan, tangan, ya, menghadap ke ya, itu, ya. Takbir itu dikatakan menyatu, ya. Ini kita memperlihatkan tangan kita ini 8118, ya. 8 tambah 1 9, 8 tambah 1 9, ya. 1 tambah 8 9, 99 Asmaul Husna. Itu kita memperlihatkan, ya. Itu kita menafis isbatkan, ya, menafiskan sifat kemanusiaan kita, ya. Kenapa kita menafiskan sifat kemanusiaan kita sahabat beriman? Karena yang 4 itu yang banyak membuat dosa, ya, mata, telinga, mulut, hidung, itu yang banyak membuat dosa tuh, makanya itu yang dinafiskan sifat kemanusiaan, ya. Gitu sahabat beriman. Allah, ya, jangan dulu kita mengucap Allah sebelum tangan itu berada di atas telinga, ya. Coba ulang dulu mungkin Bang Cus. Coba angkat takbir Allah, sudah sampai di telinga Allah, ya. Allahu, sudah kita memandang ke bawah ke kolbi Bang Cus, sambil tangan turun ke bawah, akbar, Allahu akbar, ya. Itulah ihram, ya, ihram, ya, jadi satu, ya. Dan saat kita membaca surat Al-Fatihah, surat-surat lain, di situ mulai masuklah batin sifat itu, yaitu Al-Fatihah, ya, yaitu 7 menjadikan dirinya sebuah diri sifat yang bergerak, ya, kodrat iradat samar basar kalam hayat. Itulah yang bergerak tuh dalam sholat itu, ya. Jadi jasad ini tinggal mengikuti, ya.
Tapi di saat begitu sahabat beriman, dia fokus dalam kolbi, tidak bisa putus ya. Fokus dalam kolbi. Ya. Karena kolbi itu adalah alam azalinya Allah ya, tidak ada kehidupan di situ. Ya, yang ada wujud dan maujud Allah ya. Nah, tidak ada kamu di situ ya. Ya. Setelah itu sahabat beriman, kita ruku ya. Ruku, coba ruku. Allahu Akbar. Ya, ruku. Di ruku ini posisi dia adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah. Ya. Di ruku ini posisi dia adalah orang yang tidak mensekutukan Allah. Ya, makanya dikatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Ya. Kuciptakan 7 langit, ya, tapi aku di antara keduanya. Di dalam ruku ini, sahabat beriman, di sini ada 3 kali yang dinamakan tahmid, ya, bukan zikir ya. Kalau 3 kali itu sujud baru zikir, ya. Namanya ini tahmid, ya. Subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Dia bercerita dengan Allah di situ. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ini tuh dia bercerita dengan Allah, ya. Itu namanya kasa. Ya. Kasa itu apa? Ayat yang sama diulang-ulang 3 kali. Ya, namanya kasa. Ya. Jadi dia ngomong dalam kolbi ya. Perhatiannya dalam kolbi. Ya, perhatiannya dalam kolbi, tidak bisa putus. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ini mulut kita berucap, hati kita mengatakan begini. Ya Allah, sucikan diriku di dalam kelalaianku. Ya. Itu kasa namanya, ya. Lalu yang kedua apa? Subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ya. Kedua itu wakasa. Ya, sifat mempersekutukan. Ya, dia tidak boleh berpikir apa-apa di situ selain dia berdoa kepada Allah. Ya. Memang dia membaca subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ya. Tapi munajatnya sudah memperlihatkan bahwa dia bukan orang yang mempersekutukan. Ya. Yang ketiga adalah wakasasa. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ya. Ya Allah, sucikanlah diriku dari kelalaian dalam berdoa, ya, kepadamu ya Allah. Ya, mulut kita mengatakan subhanallah, munajat kita mengatakan dalam hati. Ya. Perjanjian ini dijawab oleh Allah. Ya, berdiri Bang Cus. Ya, coba berdiri Bang Cus. Jaringan ya. Tapi di sini jelas suara Pak Guru. Coba berdiri Mbak Cus. Bang Cus berdiri. Udah berdiri itu. Belum. Singkir dari kaki. Gampral yang di dulu nih. Udah berdiri Pak. Masya Allah, jaringan ya. Bawaan tuh Pak, mandi tuh Pak, lihat tuh banyak tanah tuh di. Ahmad di mute, Ahmad di mute, Ahmad. Ahmad Alibaba ini repot. Kita tulis coba, Pak Guru udah berdiri.
Kayaknya Bang Jus duduk dulu. Itu Pak Guru hang jangan-jangan. Kasihan.